Muhammad Dia Ulhaq. Nama saya Siswa Kami. Saya Febriana Lasrida Sirait. Nama saya Joshua Diputra Simangat. Nama saya Farel Fairuz Nova. Dari Hukum Hak Kekayaan Intelektual kelas J. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah desain industri. Mulai pada abad ke-18, perkembangan desain menitik beratkan pada nilai seni dan nilai estetis daripada nilai komersial, dan nilai penggunaan serta metode yang dipergunakan adalah metode kerajinan tangan. Kemudian pada abad ke-19, adalah beberapa industri baru yang menerapkan proses mekanisme produksi untuk menghasilkan berbagai produk baru. Pada abad ke-20, banyak produk industri yang tidak terlepas dari peranan para pendesain. Kemudian pengaturan desain industri mulai dikenal pada abad ke-18, terutama di Inggris. Undang-undang pertama yang mengatur tentang desain industri adalah The Designing and Printing of Linen, Cotton, Calicoes, and Masses Act pada tahun 1787. Hal ini disebabkan pada saat itu desain industri mulai berkembang pada sektor tekstilan dan kerajinan tangan yang dibuat secara massal. Kemudian perkembangan selanjutnya dengan ketentuan Undang-Undang 1839 yang mengatur desain industri, baik yang berbentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi, yang hasilnya dipakai dalam proses produksi. Kemudian, ikut sertanya Indonesia sebagai anggota World Trade Organization atau WTO, dan turut serta menandatangani perjanjian multilateral GATT putaran kedua pada tahun 1994, serta meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization atau persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia, mengakibatkan Indonesia harus membentuk dan menyempurnakan hukum nasional serta terikat dengan ketentuan hak atas kepemilikan intelektual yang diatur dalam GATT. Hak atas kekayaan intelektual merupakan basis industri modern karena kekayaan intelektual menjadi dasar pertumbuhan industri secara modern yang bersumber pada penemuan baru, teknologi canggih, kualitas tinggi, dan standar hukum. Pengaturan desain industri dimaksudkan untuk memberikan landasan perlindungan hukum yang efektif guna mencegah berbagai bentuk pelanggaran berupa penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas desain industri terkenal. Perlindungan terhadap desain industri akan merangsang aktivitas kreatif desain untuk terus-menerus menciptakan desain-desain baru. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan dasar hukum desain industri. Pengertian desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditi industri, atau kerajinan tangan. Sedangkan dasar hukum dari desain industri adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, dan juga ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Lanjut mengenai ruang lingkup desain industri. Kemudian, ada pun beberapa lingkup desain industri diantaranya. Yang pertama, desain industri yang dilindungi hak desain industri diberikan untuk industri yang baru, yaitu apabila pada tanggal penerimaan permohonan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya. Yang kedua, desain industri yang tidak dilindungi hak desain industri tidak dapat diberikan apabila suatu desain industri bertentangan dengan peraturan umum yang berlaku ataupun ketertiban umum maupun agama. Kemudian, data dukung yang diunggah dalam syarat pendaftaran dari desain industri itu sendiri, yang pertama itulah gambar desain industri, yang kedua, uraian desain industri, yang ketiga, surat pernyataan kepemilikan desain industri, yang keempat, surat kuasa jika diajukan melalui konsultan. Selanjutnya, surat pernyataan pengalihan hak jika pemohon dan pendesain berbeda. Selanjutnya, surat keterangan UMK jika pemohon merupakan usaha mikro atau usaha kecil. Yang terakhir, SK atau akta pendirian jika pemohon merupakan lembaga pendidikan atau firm pemerintah. Kemudian, bagaimana dengan jangka waktu perlindungan desain industri itu tersendiri? Ya, itu diatur dalam pasal 5 ayat 1, yang mana di situ jelaskan bahwa perlindungan terhadap hak desain industri itu sendiri diberikan untuk jangka waktu selama 10 tahun. Dan terhitung sejak itu dalam tanggal penerimaan. Kemudian dalam ayat 2-nya ditambahkan,
berisi tentang mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri. Perlu diketahui juga, bila jangka waktu ini sudah habis, jangka waktunya tidak dapat diperpanjang lagi, karena sesuai dengan bunyi pasal tersebut dan akan menjadi public domain. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengalihan hak desain industri dan licensing. Pengalihan hak desain industri adalah ini merujuk pada transfer kepemilikan hak atas suatu desain industri dari suatu pihak ke pihak lain. Pengalihan ini biasanya dilakukan melalui perjanjian pengalihan hak, di mana pemilik hak desain industri atau pemberi lisensi secara resmi mentransfer hak-hak tersebut kepada pihak lain penerima lisensi. Perjanjian pengalihan hak desain industri mencakup perincian mengenai syarat-syarat, batasan, dan kondisi transfer hak tersebut. Penting untuk mencatat bahwa hukum dan regulasi yang mengatur pengalihan hak desain industri ini di setiap yurisdiksi. Oleh karena itu, jika Anda berencana untuk melakukan pengalihan hak desain industri atau pengalihan hak lainnya, disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum atau profesional terkait untuk memastikan bahwa proses tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara atau wilayah yang relevan. Di sini akan menjelaskan lisensi desain industri. Lisensi desain industri ini melibatkan pemberian izin kepada pihak lain untuk menggunakan dan memanfaatkan desain industri yang dimiliki oleh pemilik hak. Pemilik hak desain industri atau pemberi lisensi memberikan hak penggunaan kepada pihak lain atau penerima lisensi dalam pertukaran kompensasi atau royalti yang telah disepakati. Lisensi desain industri dapat bersifat eksklusif dan non-eksklusif, dan lisensi eksklusif penerima lisensi menjadi satu-satunya yang diizinkan menggunakan desain tersebut. Sementara dalam lisensi non-eksklusif, pemilik hak dan penerima lisensi dapat memberikan lisensi kepada pihak lain. Selanjutnya ialah sistem dan pendaftaran desain industri. Prosedur permohonan pendaftaran hak desain industri dilakukan melalui beberapa prosedur. Yang pertama, mengisi formulir permohonan. Ada beberapa poin yang harus Anda isi di dalam formulir permohonan tersebut, yaitu waktu pembuatan surat permohonan, tanggal, bulan, dan tahun, identitas pemohon, serta nama dan alamat lengkap kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa. Yang kedua, surat permohonan yang telah ditandatangani. Setelah mengisi formulir permohonan, kemudian ditandatangani oleh pemohon dengan melampirkan gambar atau foto, serta uraian dari desain industri yang dimohonkan dan surat pernyataan kepemilikan desain industri. Bila permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, pemohon tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon lengkap dengan melampirkan persetujuan tertulis dari pemohon lain. Jika pemohon diajukan oleh bukan pendesain, harus dilampirkan pernyataan lengkap dengan bukti kuat bahwa pemohon berhak atas desain industri yang diajukan pendaftarnya. Yang ketiga, membayar biaya administrasi. Dan yang terakhir, menunggu pemeriksaan dalam jangka waktu maksimal 30 hari setelah semua proses administrasi. Jika ada kekurangan, akan diminta untuk melengkapi kekurangan tersebut paling lambat 3 bulan. Selanjutnya, persyaratan pendaftaran desain industri. Untuk pendaftar atas nama perorangan, membutuhkan yang pertama, kopi KTP, gambar atau foto desain, uraian desain, surat pernyataan yang bermaterai dan draft disiapkan oleh IPindo, selanjutnya surat kuasa yang bermaterai dan draft disiapkan oleh IPindo, dan yang terakhir kopi NPWP. Sedangkan untuk pendaftar atas nama badan hukum, perlu disiapkan kopi KTP, yaitu KTP direktur jika atas nama badan hukum, yang kedua kopi KTP pendesain, yang ketiga gambar atau foto desain, yang keempat uraian desain, yang kelima surat pernyataan yang bermaterai dan draft telah disiapkan oleh IPindo, yang keenam surat kuasa yang bermaterai dan draft sudah disiapkan oleh IPindo, dan yang ketujuh surat pengalihan hak yaitu yang sudah bermaterai dan draft sudah disiapkan oleh IPindo, yang kedelapan kopi akta pendirian yang dilegalisasi notaris, yang kesembilan kopi SIUP, dan yang terakhir kopi NPWP. Selanjutnya, pembatalan pendaftaran hak desain industri. Berdasarkan pasal 37 dan pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, jadi suatu desain industri yang telah terdaftar itu dapat dibatalkan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu permintaan pemegang hak berdasarkan pasal 37.
Jadi, desain industri yang telah terdaftar dapat dibatalkan oleh Dirjen HKI atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang hak. Apabila desain industri tersebut telah dilisensikan, maka harus ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima lisensi yang tercatat dalam daftar umum desain industri, yang dilampirkan pada permintaan pembatalan pendaftaran tersebut. Jika tidak ada persetujuan, maka pembatalan tidak dapat dilakukan. Kemudian cara yang kedua yaitu gugatan atau putusan pengadilan berdasarkan pasal 38 UU Desain Industri. Gugatan pembatalan pendaftaran desain industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan yaitu syarat kebaruan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 2 atau pasal 4 UU Desain Industri kepada pengadilan niaga dan putusan pengadilan niaga tersebut disampaikan kepada Dirjen HKI paling lama 14 hari setelah tanggal putusan. Kemudian akibat hukumnya, pembatalan pendaftaran desain industri tersebut menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak desain industri dan hak-hak lain yang berasal dari desain industri tersebut, sesuai dengan pasal 43 UU Desain Industri. Perlindungan hukum desain industri di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 adalah merupakan tekad pemerintah untuk melindungi pemegang hak desain industri dari berbagai berbentuk pelanggaran seperti penciplakan, pembajakan, ataupun peniruan. Upaya perlindungan yang lebih komprehensif tersebut diharapkan dapat menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan daya kreativitas para pendesain sebagai wahana untuk meningkatkan para pendesain yang produktif. Dalam upaya perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri, dalam kenyataannya masih terjadi pelanggaran-pelanggaran hak desain industri seperti contoh antara PT Buana Agung dan PT Honda Motor. Kasus ini bermula dari tindakan PT Buana Agung yang memiliki produksi massal sepeda motor dengan menggunakan berbagai desain industri milik produsen-produsen, di mana antara PT Buana Agung sendiri tidak memiliki perjanjian kerjasama dengan pemilik desain sepeda motor, hingga akhirnya PT Honda Motor merasa dirugikan atas tindakan PT Buana Agung tersebut. Selain itu, contoh kasus lain yakni helm Bogo. Kaca helm jenis ini memiliki karakteristik unik sehingga banyak yang menggemarinya. Tapi ternyata desain kaca helm ini mengundang sengketa hingga ke pengadilan. Sesuai catatan Kemenkumham, desain helm Bogo dipegang oleh Tony dengan nomor registrasi ID 001283D. Tony memegang hak desain tersebut untuk periode 3 Agustus 2007 hingga 3 Agustus 2017. Belakangan, Tony kaget karena helm Bogo beredar di Bogor diproduksi secara massal tanpa izin oleh Gunawan. Hingga akibatnya, Tony mengalami kerugian mencapai 700 juta sehingga Tony mengambil langkah hukum dengan mempolisikan Gunawan. Hingga pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa Tony merupakan pemegang hak desain industri atas produksi desain dengan nomor ID 00128332D dengan jangka waktu 3 Agustus 2007 hingga 3 Agustus 2017. Sedangkan Gunawan merupakan pelaku pelanggaran hak desain industri yang telah memproduksi dan memperbanyak serta menggunakan secara tanpa hak atas desain industri kaca helm atas nama tanpa seizin Tony selaku pemegang hak desain industri.